missing someone without you. Hai Re, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi dengan aku Laila Sulaiman. Di videoku kali ini aku bakal bahasnya sama temen aku. Bahasnya sesuai di judul yang kalian lihat, yaitu gimana sih rasanya nyantri sambil kuliah. Mau tahu seperti apa? Yuk, just keep on watching. Nah, di samping aku sekarang ada temen aku. Perkenalkan Mbak, namanya siapa? Oke, nama aku Latifah, salam kenal ya, saya dari Pasuruan. Nah, ceritanya Mbak Latifah ini itu dulu kuliah di UIN sama kayak aku. Karena aku dulu S1-nya juga di UIN. Jadi Mbak Latifah dulu ini memutuskan untuk mondok ya Mbak, sambil kuliah. Bisa diceritakan kenapa kok akhirnya memilih nyantri daripada kayak pada umumnya kan ngekos tuh. Kan sebenarnya kan lebih enak ngekos daripada nyantri. Mungkin. Oh gitu. Ya sebenarnya sih kan karena di UIN kan dulu 1 tahun ya. Iya, kita 1 tahun harus nyantri, mahat. Ya. Kemudian habis dari mahat itu sebetulnya saya ingin mewujudkan mimpi saya ketika di pondok dulu. Dulu itu kan sebelum waktu SMP, kan saya mondok. SMP itu mondok, tapi selama 3 tahun. Di situ saya berkeinginan untuk jadi hafidhoh lah ya. Nah, di situ masih belum mampu, karena kan masih ada sekolahnya kan bareng sama formalnya itu. Jadi masih kepecah pikirannya. Kemudian setelah itu lulus SMP, lanjut SMA. Tapi SMA tidak di pondok karena Kenapa, sama orang tua itu tidak disetujui sama ayah, karena kalau ibu sih lanjut aja gitu kan. Kemudian tapi ayah tidak menyetujui karena kasihan kan, satu saudara cuma saya aja yang mondok, yang lainnya kan nggak pernah mondok. Jadi kalau ada acara kumpul keluarga pasti nggak ikut sendirian. Jadi selalu absen lah gitu. Soalnya pas SMP kan udah mondok, itu jauh dari orang tua juga. Iya, jauh dari orang tua. Jadi SMA nggak mondok, terus akhirnya kuliah, terus kuliah itu memutuskan mondok. Iya, untuk mondok. Nah, kuliah kan di UIN 1 tahun. 1 tahun di pondok, kemudian keluarnya ya sebenarnya ada keinginan juga untuk di kos, karena nggak pernah kos kan, gimana rasanya. Tapi teringat sama mimpi itu kan, pengen jadi hafidhoh. Akhirnya ya carilah mimpiku. Iya, carilah pondok gitu. Berarti mondoknya itu setelah keluar dari Ma'had di UIN, terus langsung lanjut mondok lagi. Iya, gimana Mbak kalau di Malang Mbaknya? Di Dinoyo. Oh, di Dinoyo. Iya. Itu sampai Mbaknya lulus ya? Iya. Itu kira-kira mengganggu nggak sih kegiatan yang di pondok sama kegiatan kuliah gitu kan? Kita kan dulu kan pas S1 kan kuliahnya kan ya tahu sendiri lah ya, anak saya pasti praktikum everyday lah. Betul sekali. Nah itu gimana sih kegiatan pondoknya gitu? Kalau kegiatan pondoknya sih nggak full, karena kan kita pondoknya seperti asrama ya, jadi kan kalangannya di pondok itu kan anak mahasiswa semuanya. Jadi menyesuaikan gitu. Jadi ya ngajinya ya pada subuh itu kan bersama sama pengasuh. Dia nanti sampai setengah 6 sudah siap-siap masing-masing. Udah free berarti ya setengah 6 itu? Iya, free langsung. Nanti yang kuliah ya kuliah, yang di rumah ya di rumah gitu. Kemudian nanti pulang kuliah itu kita langsung pulang kan nanti, karena jam 3:30 itu kita ada TPQ. Kalau semisal kayak pernah kan kita dulu pas S1 itu praktikumnya yang sampai sore. Nah, ya, itu gimana kan? Ya itu kalau kita waktunya ada TPQ, ada kuliah di jam 3:30 itu kita izin di TPQ. Oh, nggak apa-apa ya. Nggak apa. Berarti kan nggak intinya pondok itu nggak menyulitkan kita kan? Enggak. Pondok itu tidak menyulitkan kita, karena sistemnya pondok itu kita di situ seperti mengabdi. Nah, jadinya kita datang ke Malang sebenarnya kan untuk belajar. Untuk kuliah. Nah, kewajiban belajar itu yang diutamakan dulu. Baru nanti ketika kuliahnya udah selesai baru kita mengajar TPQ gitu. Kalau ketika waktu TPQ ada kuliah ya kita harus kuliah dulu, pesan kuliah dulu. Jadi makanya ya itu ya fine aja kayak nyantri sambil kuliah, soalnya
soalnya mondoknya itu nggak terlalu ketat lah, nggak iya, terlalu mengikat banget, jadi nggak mengganggu kegiatan perkuliahan gitu kan. Iya. Soalnya kan pasti banyak nih teman-teman yang ngira nanti kalau mondok sambil kuliah, iya, nanti kuliahnya gimana, pasti kuliahnya keganggu gitu kan. Ternyata kan pandangan mondok pas saat kuliah itu beda banget sama kayak pas mondok zaman SMA kan. Kalau kuliah itu udah bisa. Nah, kita ini sebenarnya dulu pas kayak jadi maba gitu, iya, itu kayak kaget mungkin ya. Yang belum pernah mondok mungkin kaget, soalnya kayak aku dulu kan dari SMA. Cuma aku udah tahu beritanya kalau di UIN itu wajib mondok 1 tahun kan, kegiatannya dari habis subuh sampai jam 7 kan. Itu mulai dari kayak sobahuluho, taklim kan, habis itu ngaji baru kita kegiatan kuliah. kuliah, Habis itu sore kuliah bahasa Arab, iya, sampai jam 8 malam. Bayangin ya Mbak ya, di sela-sela kita kuliah pagi sampai siang lah ya itu, kita itu masih disuruh nyempetin buat belajar itu bahasa kan, Arab. bukan itu loh yang kita harus hatam 1 kali itu disuruh nyempetin buat ngaji kan. Sebenarnya itu sih kayak benefitnya kita itu masuk UIN, jadi bukan hanya duniawi aja yang dikejar tapi akhirat juga. Nah tadi kan kata Mbaknya kan kegiatannya yang sore itu TPQ. Nah kegiatan malam ada nggak? Soalnya kan dulu kita pas di Ma'had kan, di UIN kan kita habis maghrib kan ada burda kan biasanya. Ada burda, terus habis itu biasanya ngaji yasin gitu kan kita. Kalau di pondoknya Mbak gimana? Kalau di pondok saya ya ada juga gitu, tapi kita bertahap bersesi. Nah gitu kan, kita kan karena banyak ya, nggak banyak juga sih mau pondoknya, jadi ada sesi 1 sama sesi 2. Nah sesi 1 itu habis maghrib, sesi 2 itu habis isya. Karena kita habis maghrib itu ada yang ngaji sama ibu-ibu, ada yang harus ngelesian anak di pondok itu. Jadi di pondok itu juga terbuka untuk pembelajaran anak-anak ketika itu pembelajaran umum apa? Umum. Nah kegiatannya biasanya kalau yang dari segi agama yang habis maghrib itu ngaji apa? Kalau habis maghrib itu kita kan ya seperti biasa ya di pondok kan berjamaah maghrib, kemudian habis itu kita baca yasin gitu. Tapi itu ada waktunya, ketika hari Senin hari Senin yasin, hari Selasa ngaji kitab, hadis. Kalau yang habis isya itu apa Mbak? Ya habis isya itu kita ngaji Al-Quran. Itu kita ada yang setoran, ada yang kalau yang masih belum setoran ya kita baca Al-Quran gitu, yang belum bisa gitu. Terus berarti kan kalau di pondok berarti ada jam malam kan Mbak? Ada jam berapa? Jam malamnya jam 9. Kayak dulu kita berarti ya? Iya sama. Tapi misal kita ada kegiatan, Mbaknya ada itu nggak? Namanya kuliah kan pasti kan ada kegiatan UKM gitu kan? Gitu boleh nggak sih kayak biasanya kan kegiatan UKM kan ada yang baru kegiatannya itu malam, terus gitu itu boleh nggak sih? Atau Mbaknya pernah tahu temennya yang ikut UKM? Kalau saya sih orangnya lulus SMA itu waktu kuliah nggak pernah ikut UKM ya, karena ingin sudahlah berhenti fokus saja gitu. Tapi kalau teman-teman tuh ada yang UKM ya diizinkan diizinkan. Ketika izinnya itu dia itu tepat gitu, jadi nggak malam-malam gitu. Ketika ada acara ya lihat acaranya dulu, kalau acaranya bagus ya dipersilahkan, maksudnya bermanfaat gitu. Tapi kalau acaranya cuma kumpul-kumpul rapat aja itu nggak dibolehin. Nah satu pertanyaan lagi nih, untuk kayak pasti kan teman-teman yang mondok kan pasti ada lah ya pengen pulang, kayak anak kos pasti kan yang sering homesick itu paling pulang kan paling nggak seminggu sekali gitu. Kalau enggak kan kalau aku seminggu 1 bulan sekali kan biasanya pulang ke rumah. Nah kalau mondok itu yang di Malativa itu boleh pulang atau dikasih jatah pulang berapa bulan sekali gitu? Oh kalau pulang itu nggak ada jatahnya sih ya. Kalau dulu kan kita di Ma'had itu satu bulan kan ya. 2 kali ya per 2 minggu. Dan itu ada apa namanya ada bukunya kan suruh tanda tangan ke musrifah ya. Kalau di saya tuh enggak, kita pulangan hanya Idul Fitri sama ketika kita di rumah ada acara. Itu tapi acaranya kayak yang bener-bener penting gitu. Iya, jadi bener-bener penting, kayak ada acara nikahan, itu pun harus keluarga atau saudara-saudara kan. Yang terutama atau gimana? Yang jemput, terutama kalau acaranya itu acara keluarga besar, apa
nikahan gitu ya. Kalau kayak gitu ada ya ada selamatan keluarga gitu, itu aja. Selainnya Maulid Nabi aja kita harus di pondok karena kita membantu masyarakat, karena kan kita kan juga ada TBK ya. Jadi ketika Maulid Nabi kan ada akhir sana itu haflah gitu. Kemudian kita libur semester kuliah itu pun nggak pulang ya, bisa Mbak, ya? pulang iya. Boleh pulang, tapi kalau apa namanya ada kegiatan-kegiatan penting kayak acara keluarga, terus kalau Idul Fitri itu pasti pulang. Loh, tapi Idul Fitri itu pun kita sholat idnya di Malang dulu. Di Iya. Iya. Nggak di rumah. Kayak biasanya kan H-2 Idul Fitri itu kita pulang gitu. Itu kita Ramadan itu bisa dihitung lah ya, di rumah itu berapa hari. Mungkin paling banyak itu 1 minggu. Kemudian kita balik lagi ke pondok lagi kan, harus, karena anak-anak itu anak-anak TPK juga ada kegiatan pondok Ramadan. Kemudian ada takbir keliling kan ketika malam hari raya itu, malam Idul Fitri itu. Malam Idul Fitri itu. Nah, kita kan harus menemani, dampingi ya. juga. Jadi kita pulang ya habis sholat Id setelah tak pikir itu pulang, mbaknya tadi bilang Idul Fitri itu H-2 gitu. Ternyata setelah sholat baru boleh pulang. Itu dijatah berapa hari Mbak, seminggu? Itu tergantung ada halal bihalalnya enggak. Kalau di pondok ada halal bihalal ya balik, kadang 1 minggu aja gitu, kadang cuma 2 minggu. Tapi emang nggak semuanya ya Mbak, kayak ini kan di pondoknya Mbak Latifah, nggak semua di pondok, kan banyak banget di Malang itu, dan banyak banget teman-teman kita yang mondok, nggak hanya di Mbak di Noyo, terus ada juga yang di Merjo, Joyo itu kan Ahmad Fatinia, terus dekat kampus itu apa namanya Luhur itu lah, pokoknya itu ya nggak semuanya kebijakannya itu sama kayak Mbak Latifah. Jadi kalian yang teman-teman yang sekiranya mau ngelanjutin mondok sambil kuliah itu ya cari-cari info dulu lah kayak gimana kebijakan pondoknya itu. Nah, sekian dulu video kali ini karena dirasa udah cukup bincang-bincangnya sama Mbak Latifah, semuanya juga udah dikupas dari segi apa namanya tadi, kenapa Mbak Latifah milih mondok, terus kegiatan di pondok itu seperti apa, terus pulangnya gimana itu udah dibahas semua. Jadi sekian dulu videoku kali ini. Terima kasih ya Mbak Latifah. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Dadah.